Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan dilakukan untuk memenuhi syarat keimanan dari seseorang. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memenuhi kewajiban menikah supaya iman kita menjadi lebih sempurna. Selain untuk mendapatkan keturunan, pernikahan juga sebagai pemenuhan atas kebutuhan biologis dari seseorang. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang suami istri haruslah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang dihalalkan bagi keduanya. Namun tidak bisa dipungkiri, seiring berjalannya waktu, ada kalanya hasrat dari seorang istri cenderung menurun. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan beberapa faktor. Misalnya adalah terlalu capek mengurus rumah tangga atau terlalu capek bekerja, sedang dalam suasana hati yang tidak baik, atau bisa juga karena mengantuk, sehingga ketika hasrat suami sedang tinggi dan ingin berhubungan badan dengan istrinya, maka yang terjadi adalah penolakan. Padahal jika seorang istri mengetahui penolakan ajakan suami yang ingin berhubungan badan tanpa adanya udzur, bisa menyebabkan dosa besar bagi seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang istri tidak dianjurkan menolak ajakan suaminya saat suami sedang ingin berhubungan badan, sekalipun istri sedang melakukan pekerjaannya di dapur. Adapun seorang istri diperbolehkan menolak suaminya apabila dalam keadaan sakit, datang masa haid, atau 40 hari setelah melahirkan. Jika seorang istri menolak berhubungan badan dengan suami tanpa udzur, maka bisa dikatakan istri akan berdosa. Dan di antara dosa seorang istri yang menolak ajakan suaminya adalah: yang pertama, mendapatkan laknat dari malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak untuk datang sehingga suami itu tidur semalaman dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud dengan malaikat melaknat sampai waktu subuh? Artinya adalah malaikat akan mendoakan kepada istri yang menolak ajakan suaminya dengan doa yang buruk. Dan kita semua tahu doa malaikat merupakan doa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi?
Jika istri yang menolak ajakan suaminya didoakan malaikat dengan doa yang buruk, yakni segala aktivitas dari seorang istri kemungkinan besar tidak mendapatkan ridho dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah kesukaran dalam hal apapun dan tidak ada berkah rezeki yang mengikuti seorang istri sampai istri tersebut mendatangi suami yang memenuhi keinginannya. Yang kedua, sholatnya tidak diterima. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang mabuk hingga dia sadar. Yang kedua, seorang wanita yang dibenci suaminya. Dan yang ketiga adalah seorang hamba sahaya yang lari hingga dia kembali dan meletakkan tangannya di tangan tuannya. Maksud dari seorang wanita yang dibenci suaminya dalam hadis tersebut adalah seorang istri yang telah melakukan hal-hal buruk atau durhaka kepada suami, dan salah satu faktor penyebabnya yakni seorang istri yang sering menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Kenapa sholatnya bisa tidak diterima? Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah melakukan hubungan suami istri hukumnya adalah wajib bagi pasangan yang sudah menikah secara sah. Sedangkan penolakan terhadap ajakan suami merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melayani suami juga termasuk salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan jika hal ini terjadi tanpa adanya udzur, maka kemungkinan besar sholatnya tidak diterima. Lalu yang ketiga, tidak mendapat ridha Allah dari suami. Bagi istri yang soleha tentu sudah mengetahui bahwasanya ridha Allah merupakan ridha dari suami juga. Oleh karena itu, seorang istri haruslah mematuhi apapun yang diperintahkan suami selama masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Karena dengan mendapatkan ridha suami, insya Allah kehidupan rumah tangga dari kita semuanya akan jauh lebih harmonis. Semoga kita semua dijauhkan dari murka Allah dan dari pedihnya azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.